Ini adalah BYD Seal, mobil listriknya BYD paling mahal di Indonesia. Nah, tapi yang menarik adalah meskipun dia jadi line up-nya BYD yang paling mahal di sini, dan dia adalah sebuah sedan ya, yang trennya makin kesini makin turun, tapi si Seal ini laku banget loh. Bahkan dia jadi salah satu mobil listrik paling laku di Indonesia. Dan kalau kalian tinggal di kota-kota besar, udah hampir pasti kalian pernah ngeliat ini sekali lah minimal di jalanan. So, kenapa bisa kayak gitu? Nah, buat detailnya simak di review lengkap BYD Seal. Sebelum mulai, simak dulu sponsor video kita kali ini, Prestone. Nah, ini adalah Prestone Ready to Use Coolant 50-50 with Core Guard, cairan pendingin atau biasa disebut air radiator ya. Yang enaknya nggak perlu pakai tambahan air lagi loh. Cukup kalian tuangin aja seperlunya ke radiator. Praktis banget kan? Nah, Prestone Ready to Use Coolant 50-50 ini bisa naikin titik didih hingga lebih dari 129 derajat ya. Dan jadinya mencegah mobil kalian dari overheating. Dan teknologi Core Guard ini bisa bantu menghentikan penyebaran karat, korosi, dan penumpukan deposit loh di daerah metal-metal pendinginan mesin. Nah, ini juga tersedia buat macam-macam merek mobil ya. Yang warna hijau ini cocok buat Mazda, Suzuki, Wuling, dan DFSK. Yang warna merah ini cocok buat Toyota, Lexus, Daihatsu, Hyundai, dan Kia. Dan yang biru juga cocok buat Honda, Nissan, Subaru, dan Mitsubishi. Lengkap kan? Ada garansi 10 tahun atau 480.000 km lagi. Buat pembelian dan lebih detailnya, cek kolom deskripsi ya. Satu, varian dan warna. Kalau lihat brosur Indonesianya, Seal ada 3 varian ya di sini. Dynamic, Premium, dan Performance. Tapi yang udah dijual sampai sekarang baru ada 2 varian ya, Premium dan Performance saja yang lagi kita tes sekarang. Dan lebih keren lagi harganya ya. Yes, emang Seal jadi model BYD yang paling mahal di sini, tapi harganya tetap luar biasa lebih murah ya dibanding kompetitornya. Dibanding Ioniq 6 misalnya, harga Seal ini cuma setengahnya lebih sedikit ya. Dan dibanding sedan seukuran tapi yang pakai mesin bensin atau hybrid kayak Camry dan Accord, Seal ini bahkan masih lebih murah. So, harga jelas jadi salah satu kelebihan utama Seal ini ya. Pilihan warnanya ada 4, putih Aurora White, biru muda Arctic Blue, abu-abu Atlantis Grey, dan hitam Cosmos Black. 2. Eksterior cantik. Ayo jujur aja, pertama kali kalian lihat Seal ini tanpa lihat emblem, tanpa tahu konteksnya, kelihatan kayak mobil mahal banget kan ya? Ya nggak salah sih emang, mungkin itu juga yang jadi alasan utama ngebuat Seal jadi luar biasa laku di sini. Dapat tampang miliaran, padahal harganya nggak beda jauh dari Civic atau Altis. Desain cantik banget ini juga bukan kebetulan ya. Mengingat head designer BYD adalah Wolfgang Egger, desainer ternama dari Jerman yang sebelumnya jadi desainer di Alfa Romeo, Audi, dan Lamborghini. Dan bukan cuma cantik, Seal juga punya koefisien drag ultra rendah, cuma 0,219 aja. Jadi dari segi aerodinamika juga sangat-sangat bagus ya. Dimensinya Seal ini ada di tengah-tengahnya sedan medium dan sedan besarnya Jepang. Meskipun dimensi di dalam mobilnya emang lebih mirip sama sedan besar ya, atau lebih mepet lagi ukuran luarnya kayak sedan sekelas Mercy C-Class dan BMW seri 3 gitu. Sedangkan ini kalau dibanding sama kompetitor paling populernya di pasar global ya, Tesla Model 3, masih sedikit lebih besar lah ya Seal ini. Oke, detailnya, Seal ini masuk ke kategori Ocean Series kayak Dolphin. So, depannya cenderung kelihatan clean tapi dinamis ya, kayak bentuk huruf X atau X-shape kata BYD-nya. Nggak kayak Dynasty seriesnya, di sini nggak ada grill dedicated ya, full tertutup kayak moncong aja. Dengan garis dari kap mesinnya ditarik sangat kuat hingga ke placement emblem BYD-nya itu. Lampu utamanya cukup sipit dengan 2 proyektor lebar di dalamnya, tapi di arealnya terpisah kecil di bawah. Dan disambungin sama panel vertikal yang kayak ada 3 bilah kecil ini, tapi ini nggak berlubang beneran nih. Oh, dan ada detail bertuliskan BYD Tech di dalam lampunya ini. Nah, yang paling khas, di bawah kiri kanan ada panel piano black dengan 4 garis melekuk-lekuk yang menyala juga ya. Garis-garis ini katanya terinspirasi dari gelombang air di laut. Unik sih ya. Dan ujung dari panel ini berlubang ya, dan nembusin aliran udara ke ban depan buat memperkecil turbulensi di bagian itu. Bagian terbawah bumpernya dibuat piano black juga ya. Dan yang unik, ada active grill di bagian cover radiatornya sini ya, yang bakal terbuka ketika dibutuhkan pendinginan lebih dan tertutup lagi waktu nggak dibutuhkan. Detail lampu depannya, di arealnya yang garis horizontal dan garis water wave di bawah itu, dan di arealnya bisa dimatiin dari head unitnya ya. Lampu besarnya proyektor LED yang sisi luar, lampu jauhnya proyektor LED yang sisi dalam, dan lampu seinnya LED yang gantiin di areal horizontalnya ya. Sampingnya, cakep ya, kelihatan mahal banget desainnya dari sini.
BYD juga ngeklaim beberapa positioning di mobil ini sesuai sama golden ratio yang dibilang paling ideal. Meski kita nggak bakal berpura-pura sengerti itu sama dunia desainnya. So, oke-oke aja lah. Beberapa inspirasi laut juga diambil lagi. Kayak bagian belakang panel piano black di bawah ini yang diambil dari bentuk insang hiu misalnya. Begitu juga panel di fender depan yang ada tulisan BYD design ini. Dan panel di belakang pilar C ini. Atap yang agak turun di belakangnya. Dan garis bodi di bawah handle pintunya itu nguatin lagi profil overallnya. Dan yang ngebantu drag coefficient sangat rendah tadi juga, handle pintunya yang rata gini ketika nggak dibutuhkan dan bakal muncul keluar secara elektrik pas kita mau buka tutup pintu. Dan ada logo BYD-nya tuh di atas masing-masing handle pintunya pas keluar gini. Unik sih ya. Kita juga suka gimana spionnya kayak bertengger di atas panel tambahan yang sangat panjang itu ya. Meski udah pasti konsekuensinya bakal bikin lebar mobilnya dengan spion makin bertambah lagi ya. Ada puddle light juga di spionnya, meski ini bakal kita bahas lebih detail nanti di bagian fiturnya. Pilar B-nya dibuat piano black dan velgnya 19 inci. Dual tone gini yang beberapa bagiannya ditutup sama aero cover, tapi masih kelihatan luar biasa sporty ya. Bannya tergantung kalian ambil varian apa. Varian premium bakal dapat ban Continental Eco Contact buat lebih maksimalin range, sedangkan varian performance bakal dapat Michelin Pilot Sport 5 buat lebih optimalin grip dan performa. Tapi dua-duanya sama-sama berukuran 235/45. Paling yang Conti R19, yang Michelin ZR19 ya. Oke, belakangnya bentuk overallnya cukup agresif nih. Bagian pintu bagasinya nggak disisain terlalu panjang dan ujungnya dibuat kayak sedikit naik ya, jadi agak kelihatan kayak ducktail gitu. Yang keren sih lampunya ya, dibuat full nyambung dari kanan ke kiri dengan list chrome tipis yang panjang dan lampu LED horizontal yang memanjang di malam hari. Dan pinggir-pinggirnya dibuat kayak banyak titik-titik ini yang dibilang terinspirasi dari tetes airnya. Dan di malam hari ini bener-bener khas banget nyalanya, bener-bener ninggalin impresi yang unik pas ngeliat. Dan ada detail kecil tuh yang bertuliskan BYD Tech di kiri kanan lampunya. Unik ya. Nah, bumper bawahnya dipakein garis-garis yang besar-besar banget dan jadi kelihatan kayak diffuser yang besar ya. Beberapa orang mungkin gak suka bagian ini karena ngebuat mobilnya jadi kelihatan over sporty. Meskipun BYD bilang bagian ini kelihatan kayak sirip ekor atau tail fin dari sebuah anjing laut alias seal. Yes, nama mobilnya sendiri ya. Nah, emblemnya jadi pembeda varian. Varian premium cuma ada tulisan BYD seal aja di belakang, sedangkan varian performance ada tambahan tulisan AWD dan 3.8S yang nandain kecepatan akselerasinya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED yang titik-titik dan garisnya menyala. Lampu remnya LED garis kecil plus high mount stop lamp LED. Lampu seinnya LED sequential. Lampu mundurnya LED di sebelah kiri bawah dan ada fog lamp belakang LED. Dan tentunya lampu nomor platnya juga LED. Tiga, interior mewah dan lega. Bukan cuma luarnya yang kelihatan lebih mahal dibanding harga aslinya, interiornya Seal ini pun kelihatan sangat-sangat mewah ya buat harga 600 sampai 700 jutaan. Kita pun yakin kebanyakan orang bakal ngira harga Seal ini di atas 1 miliar kalau udah masuk ke dalam kabinnya. Tema desain ocean atau laut dilanjutkan di dalamnya. Kayak dashboardnya yang tengahnya kayak menggembung ala ombak yang BYD sebut dashboard bergaya surging wave. Terus bentuk handle pintu dalamnya kelihatan kayak tetes air atau water drop gitu ya. Dan keseluruhan desain overall yang cenderung bergelombang-gelombang ya. Tapi yang bakal bikin paling melongo pas pertama masuk kabin mungkin kalau lihat ke atapnya ya. Hampir seluruh atapnya berupa kaca ya. Bener-bener gede banget kacanya. Ngasih kesan yang lega dan mewah. Meski ini bukan cuma kacanya nggak bisa dibuka, tapi ditutupnya pun ada trik khususnya. Nanti kita kasih lihat di nomor fitur ya. Pemakaian bahan juga mewah ya. Dashboardnya paling atasnya lapis kulit full yang ada jahitan besarnya. Dan dashboard tengahnya yang paling dekat sama sentuhan kita dipakein bahan bludru yang besar banget. Nice ya. Setirnya pakai model 3-spokes yang meski sekilas mirip kayak di Dolphin dan Atto 3, tapi dibedain dari ujung kontrolnya yang lebih meruncing. Dan tuas transmisinya unik banget ya, bentuknya kecil dan kayak kristal gini. Jadi art piece banget ya ditaruh di tengah-tengah sini. Meski yang jadi centerpiece-nya tentu head unit 15,6 inci raksasa ini. Yang kayak kebanyakan BYD modern juga bisa diputer ya. So kita bisa nikmatin dashboard dengan layar vertikal gini. Atau kalau kalian lebih konvensional ya layar horizontal gini ya. Di malam hari juga mewahnya kelihatan ya, karena ada ambient light di beberapa titik. Ada di dashboardnya, di kaki depan, di pintu depan, dan di atas konsol tengah. Dan ini warnanya bisa kita ubah-ubah dari dashboard ya, yang pilihannya ada banyak banget juga. Nice lah ya.
Joknya, kalau Hyundai Kia ngebuat joknya lebih ramping supaya kabin mobil listriknya kerasa lebih lega, well BYD kayaknya nggak ragu-ragu buat masukin jok super tebel gini ya ke dalam sealnya. Jok depannya pakai yang model headrest terintegrasi, tapi bukan yang kayak model murah ya, lebih ke model sporty-sportian. Supportnya gede-gede banget dan pakai kulit bermotif diamond-diamond gini di tengahnya. Dan ini jok belakangnya, kelihatan gede banget juga ya. Ada 3 headrest adjustable dengan emboss BYD di kiri dan kanan. Dan motif diamond quill juga. Dan enaknya, lantai di baris kedua dibuat flat alias rata. Dan meski jok depannya besar, tapi dari belakang sini pun tetap kelihatan masih lega ya. Yang kurang kita suka di sini, beberapa bagian yang sering banget disentuh malah dipakein bahan hitam gloss ya. Kayak semua di konsol tengah sini misalnya. Terus semua tombol disetir dan tombol-tombol kontrol jendela. Yang artinya bakal harus sering ngelap-ngelap permukaan ini ya, karena ada cap jari kita. Sesuatu yang kelihatannya udah ditanganin di seal facelift di Cina, yang permukaan-permukaan tadi ini diganti bahan yang gak reflektif. Oh, dan banyaknya bentuk titik-titik asimetris di seluruh kabin mungkin bakal nge-trigger beberapa tripofobia ya. Oh, dan coba lihat desain ventilasi AC depan yang seamless banget itu ya. Kelihatan full nyatu sama dashboard. Well, kalian gak bisa ngatur pakai tangan secara manual tuh. Mau arahin semburan anginnya kemana. Tapi harus diatur secara elektrik dari head unitnya ya. Ini nanti kita detailin lebih di bagian fitur ya. Pintunya sih keren banget ya. Padat banget. Dari paling atas lapis kulit berjahitan gini. Di tengahnya ada panel yang berlapiskan bahan bludru yang ada handle pintu water drop dengan banyak lubang-lubang kecil di sekitarnya itu. Tengahnya pakai lapis panel kulit yang besar dengan panel plastik abu-abu yang berbahan matte dan glossy di bawahnya sampai ke sandaran tangan berlapis kulit. Dan paling bawahnya baru plastik yang di bagian cup holdernya ada bulat-bulat masuk lagi ya, dan titik-titik nggak uniform di sekitar speakernya. Plus pintu belakangnya pun juga gitu ya, nggak ada pengurangan bahan sama sekali. Nice ya, mewah. Detail lainnya, pegangan tangan plafonnya di depan adanya di sisi penumpang aja ya, di driver nggak ada. Dan di belakang ada juga tetap pakai model yang lipat gini, tapi gantungan bajunya terpisah ya, masing-masing di pilar B-nya. Jadi nggak langsung di handle-nya sini. Pedal gasnya pakai model tertanam di lantai atau organ pedal gini. Kalau kita buka pintu depan, kita disambut sama side seal metal bertuliskan BYD gini. Sedangkan yang buat pintu belakang nggak ada tulisan BYD-nya ya, gambar raindrop aja di seal-nya. Spion tengahnya pakai auto dimming, tapi yang unik ada frame hitamnya gini, yang ini bisa kita lepas ya. Dan kalau dilepas menurut kita malah jadi kelihatan lebih mewah ya, kayak spion frameless. Ya terserah lah kalian mau lepas atau dipasang. Lampu kabinnya di depan ada 2 LED yang nyala matinya tinggal disentuh gini aja ya. Nice. Dan di belakang ada di kiri kanan ya LED, sama juga yang tinggal disentuh aja. Sun visornya di kiri dan kanan dalam sama-sama ada card holdernya ya. Dan ada kaca yang bisa ditutup buka juga, dan ada lampu LED itu masing-masing 2 yang ngapit kacanya. Dan backlightnya pada dasarnya ada di semua tombol lah ya, yang warna biru muda gini. Bahkan sampai pinggir lampu kabinnya aja dikasih lingkar biru gini loh. Dan pinggiran USB port juga dikasih lingkar biru gini. Oh, dan selain ambient light yang tadi kita sebut, di kolong konsol tengah juga ada lampu biru muda terang gini ya. Nice lah. Tapi gimana rasa duduknya? Buat masuk ke depan, buka pintu depannya berat banget ya. Nice, kerasa banget premiumnya. Sudut buka pintunya juga lebar. Nah, meskipun mobilnya kelihatan rendah banget, tapi buat napaknya sebenarnya nggak terlalu rendah ya. Jadi nggak terlalu sulit lah buat orang tua gitu misalnya. Dan duduknya juga gitu ya. Buat ukuran sebuah sedan, apalagi sedan yang dari luar kelihatan rendah banget, posisi duduk by default kita nggak terlalu rendah ya. Masih agak cukup tinggi malah, tapi nggak sampai berlebihan tinggi gitu, kayak di MG5 GT misalnya. Tapi kalau kalian berekspektasi bakal rendah banget, turun banget posisi duduk ya kayak sedan sport gitu, nah di Seal ini nggak kayak gitu ya. Visibilitas ke depan aman, dashboardnya cukup rendah. Visibilitas ke samping juga cukup oke nih, karena meskipun spionnya di pilar A, tapi dia ada extensionnya yang bikin posisinya jauh dari kita ya. Jadi kita masih bisa lihat tembusan ke belakang spionnya. Nice lah ya. Pengaturan jok depannya elektrik, yang driver elektrik 8 arah, yang artinya ketinggiannya belakang dan depannya bisa dinaik turunin ya. Dan ada pengaturan lumbar 4 arah juga. Dan ada memory seatnya juga khusus yang driver, tapi dari head unit ya. Dan cukup ngumpet sih ya dia menunya. Sedangkan jok penumpang depannya elektrik juga tapi 6 arah. Jadi yang bisa dinaik turunin cuma bagian belakang aja. Headrestnya pakai model yang terintegrasi, tapi ini sangat-sangat empuk ya. Bagian ujungnya kita sandarinnya gini. Modelnya tinggi dan maju juga. Jadi kita yang tinggi ya 173 cm, kepalanya masih tertopang dengan baik dan kepalanya nggak ngedanga ya kalau mau sandaran sambil nyetir. Dan headroomnya masih termasuk sangat aman ya. Nice ya. Bahkan dengan ruang kepala segini, sebenarnya kayaknya nggak masalah deh buat BYD pakein sunshade elektrik. Tapi alasan sebenarnya nanti pas kita duduk di belakang ya. Sandaran tangan di tengah empuk, nggak bisa digeser maju mundur, tapi udah cukup panjang buat bisa sandarin tangan sambil pegang setirnya. Sandaran tangan di pintu juga empuk ya, dilapis kulit. Seat beltnya bisa dinaik turunin. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga dan cukup jauh ya. Dan buat sandaran kaki kiri driver dapat gundukan besar gini dan pad karet dari karpetnya. Sekarang kita ke belakang.
Buat masuk ke belakang masih berat juga ya pintunya, meski nggak seberat yang pintu depan. Sudut bukanya biasa aja, nggak terlalu lebar dan nggak terlalu sempit. Dan atapnya agak nekuk turun ya belakangnya. Dan karena dia sedan juga ya, jadi pas kita masuk ke dalam kepala kita masih harus agak nunduk. Oke, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depannya. Nah, khasnya mobil listrik, sudut paha kita agak naik nih ya. Ini karena ada baterainya di bawah lantai. Jadi posisi lantainya nggak terlalu jauh sama dudukan joknya ya. Meskipun paha kita naiknya nggak setinggi itu ya. Mengingat ini sebuah sedan elektrik, so not bad juga lah ya. Joknya nggak bisa digeser maju mundur dan ruang kakinya sangat-sangat aman ya. Mungkin kalau joknya nggak setebal ini malah bisa lebih lega lagi ya ruang kakinya. Tapi segini pun udah luas banget ya. Mantap! Nah yang sayang adalah ruang gerak sepatunya ya. Kalau jok depannya dibuat paling rendah, kaki kita nggak bisa diselipin ke kolong jok ini sama sekali ya. So, kalau mau kerasa lebih lega nyelipin kaki, emang sih jok depan ini perlu dinaikin dulu ya ketinggiannya. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya ya. Ruang kepalanya masih sisa, tapi udah termasuk sempit ya. Jadi ini nih ternyata alasannya nggak pakai sunshade elektrik, karena bakal makan ruang kepala di belakang sini ya. Tapi emang kalau lihat ke atas, kerasa lega banget ya, karena kaca semua gini. Sudut rebahnya jok ini nggak bisa diatur ya, fix. Posisinya cenderung lumayan santai, tapi nggak sampai relax kayak di Camry gitu sih ya, lebih seakord lah ya. Sandaran tangan di pintunya dilapis kulit jadi empuk, dan di tengah juga ada armrest lipatnya gini. Oke lah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya sangat-sangat gampang ya, karena lantainya full rata, dan si konsol tengahnya ini juga nggak terlalu intrusif. Kalau duduk di tengah sini, kaki kita bisa tetap di tengah sini aja ya. Dudukan ini sebenarnya cukup empuk, tapi karena emang lebih tinggi, jadi paha kita bakal naik banget jelas ya. Dan buat sandarannya lebih maju dan jauh lebih keras ya. Dan headrestnya di tengah sini meskipun adjustable, tapi naiknya cuma sedikit ya. Jadi kepala kita masih agak ngedanga nih kalau sandaran. Dan sisa ruang kepala di tengah sini lebih sedikit lagi ya. Tapi seatbeltnya 3 titik ya di tengah. 4. Fitur berlimpah. Mungkin seal ini lebih difokuskan buat performa, tapi fitur-fiturnya sama sekali nggak bisa diremehkan ya. Pertama yang ada di konsol tengah ini wireless charger ya, so bisa naruh HP yang Qi compatible dan nanti bakal ke charge. Tapi yang lebih keren lagi, wireless chargernya ada 2. Nice ya, penumpang depan dan driver nggak perlu rebutan mau naruh HP siapa. Input lainnya, di bawah konsol tengahnya ada USB port Type-C, SD card slot, USB port Type-A, dan power outlet 12 volt. Dan di belakang balik latih sini ada USB port Type-A dan Type-C juga. Nice ya. Lanjut, ini kuncinya mirip punya lineup BYD yang lainnya lah ya. Ini ada passive keyless entry-nya tentunya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan tinggal tap tombol ini aja di handle-nya, dan handle-nya bakal nongol keluar. Sekaligus kuncinya kebuka dan spionnya juga kebuka juga ya. Dan buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja tombolnya. Handle-nya bakal masuk lagi dan spionnya juga kelipet lagi. Anyway, selain klik tombolnya, kalau kita klik tombol unlock di remote kuncinya juga handle-nya bakal nongol keluar ya, dan bakal masuk lagi pas diklik lock. Yang agak disayangkan adalah nggak ada fitur walkway lock atau approach unlock di sini ya. Agak sayang sih ya, mengingat sebenarnya kan mobilnya tahu kalau kita deketin karena dia bakal nyalain lampu di spionnya itu kan. Harusnya sih sekalian dikasih opsi buat buka kuncinya juga ya pas dideketin. Nah, yang unik BYD nggak ikut-ikutan Tesla dan kebanyakan merek Cina lainnya yang cukup masuk mobil aja dan mobilnya langsung nyala. Di seal ini masih ada tombol start stop fisikal ya, tepat di tengah-tengah. So, buat nyalain mobilnya perlu klik tombol ini dulu, dan buat matiinnya lagi juga perlu diklik lagi ya. Lanjut, seal juga dapat kartu NFC nih. Jadi kita bisa tinggalin kunci utamanya di rumah dan taruh ini di dompet atau di kantong kita gitu. Terus tinggal kita tap aja di spion sisi driver ini dan kunci mobilnya bakal kebuka ya. Kalau udah dibuka pakai kartu ini, kita tinggal masuk mobil aja dan mobilnya bisa dinyalain tanpa bawa kunci ya. Dan buat kunci lagi tinggal tap kartu NFC-nya lagi ke spionnya. Ada fungsi remote start climate juga di remote-nya ini. Jadi kalau kita klik dan tahan tombol paling bawah ini di remote-nya pas mobilnya kekunci, nanti hazard seal-nya bakal berkedip beberapa kali yang nunjukin remote start-nya berhasil. Nah, dari dalam pas kita remote start, head unit dan instrument cluster dan AC-nya langsung nyala buat langsung dinginin kabin sebelum kita masuk ya. Tentunya kalau habis di remote start ada yang mau masuk tanpa bawa kunci, nggak bakal bisa kebuka ya pintunya, harus bawa remote-nya baru bisa masuk. Dan bisa langsung jalan ya habis itu. Kalau nggak jadi masuk mobil, buat matiin lagi remote startnya, cukup tahan tombol yang di remote beberapa detik ya. Lanjut, kalau kita tahan tombol unlock di remote-nya, nanti bakal buka semua jendelanya ya. Ini buat buang panas di dalam kabin ya. Dan kalau tahan tombol lock, nanti bakal tutup semua jendelanya. Oke lanjut, yang unik sunroof-nya. Seal pakai atap kaca raksasa ini ya. Ukuran kacanya sampai 1,9 meter persegi. Dan bener-bener kelihatan good
gede banget di dalam mobilnya. Apalagi modelnya one piece gini ya. Tapi kaca ini nggak bisa dibuka. Dan kaca ini juga nggak ada cover elektrik yang langsung bisa kita tutup dengan gampang ya. So, meskipun BYD bilang ada silver plate-nya yang bisa cukup nahan panas matahari dan UV resistance, tapi tetap sih selama kita cobain di siang hari, kepala dan badan kita kerasa cukup panas ya. Untungnya BYD ngasih cover yang by default-nya ditaruh di bagasi sini. Meski pemasangannya emang cukup sulit ya. Oke, ini ada dua bagian yang masih kelipet gini ya. Dan ini bisa kita buka. Wup, nah jadi gede gini ya. Ini cover yang belakang dan ini cover yang bagian depan. Dan buat pasangnya yang cukup ribet nih, klipnya kita selipin ke antara atap dan kacanya. Nah kalau udah berhasil tinggal kita geser-geser aja dan pasang yang satu lagi ya. Dan atapnya bakal ketutup full kayak gini. Ya nggak ideal sih, tapi minimal masih bisa ditutup lah ya. Meski kalau kita sih lebih rekomendasiin buat pasang kaca film yang punya UV dan infrared rejection yang sangat-sangat baik buat nahan panas dari kaca ini ya. Anyway, yang lebih tricky adalah ngelipat lagi si sunshade ini ya. Harus dilipat zigzag kayak gini. Ini kita pelanin deh, biar kalian bisa lebih ngeliat gimana caranya. Yang pasti hati-hati ya, jangan sampai malah patahin frame-nya. Lanjut ya, lampunya otomatis tentunya dan masih dikasih tuas beneran di kanan setir sini. Nice ya. Dan pas kita geser-geser bakal dikasih keterangan di instrumen clusternya ya. Dan uniknya kita bisa atur DRL-nya mau mati atau nyala dari head unit sini. Dan ketinggian sorotan lampu juga diaturnya dari head unit sini ya. Ada welcome light juga yang bakal nyalain lampu besar pas kita buka kunci mobilnya. Ini bisa diatur di head unitnya mau nyalanya berapa lama ya. Sedangkan ada juga yang disebut intelligent welcome light. Yang kalau kita samperin mobilnya, si spion ini bakal mancarin puddle light ke bawah supaya lebih menerangi di malam hari ya. Dan ada follow me home juga yang bakal tetap nyalain lampu besar mobilnya pas kita keluar. Dan kunci mobilnya buat nerangin jalan sekitar kita. Dan ini juga bisa diatur dari head unit mau tetap nyalanya seberapa lama ya. Wipernya otomatis juga, ini pas kita ubah-ubah tuasnya, dia bakal ngasih lihat indikatornya di instrumen cluster ya. Dan kalau mau matiin fitur autonya bisa dari head unit sini. Ada menu wiper in service position juga buat naikin batang wipernya. Misalnya mau kita angkat buat keringin kaca atau buat ganti wipernya ya. Rem parkirnya elektrik tapi nggak ada switch fisikalnya ya. Adanya di head unit sini, meski untungnya dia bakal nonaktif sendiri kalau kita keluarin dari gigi D. Dan bakal aktif sendiri kalau lagi kita masukin ke gigi P atau matiin mobilnya. Ada auto hold atau brake hold, tapi ini justru ada tombol fisikalnya. Jadi nanti kalau kita nyalain, begitu kita ngerem mobilnya sampai berhenti, mobilnya bisa ketahan terus berhenti tanpa kita perlu nahan pedal remnya terus-terusan. Dan mumpung kita ngomongin tombol di kiri sini, di bawahnya ada buat mati nyalain fitur blind spot, dan di bawahnya lagi buat masuk snow mode dan buat ganti drive mode ya. Keempat jendelanya auto up down, nice ya. Spion tengahnya auto dimming alias meredup sendiri begitu kena silau. Mantap. Kedua jok depan sama-sama dapat pendingin jok atau ventilated seats dan penghangat jok atau heated seats dua level nih. Nice ya, meski emang pendingin joknya nggak seagresif pendingin jok di beberapa mobil Jepang atau mobil Korea yang kita cobain sih ya. Tombol di setirnya yang kanan ada buat atur instrumen cluster, teleponi, dan voice command. Sedangkan yang tombol sebelah kiri ada buat putar layarnya, buka kamera 360, buat adaptive cruise control dan lane centeringnya. AC-nya, nah ini unik nih ya, dual zone auto climate control alias suhu kiri dan kanan depan bisa dibeda-bedain. Mayoritas AC-nya dikontrol dari layar head unit sini, tapi di tengah sini ada beberapa tombol fisikal buat ngatur AC kayak mati nyalain AC-nya, defroster depan, dan auto buat bikin kipasnya otomatis menyesuaikannya. Tapi buat atur suhu dan kipas harus dari layarnya sini. Nah sebenarnya kalau lagi di layar utamanya kita bisa langsung ganti-ganti suhunya gini ya. Begitu kita klik nanti dia muncul slidernya. Ini paling dinginnya 17 derajat Celcius dan paling panasnya 33 derajat. Tapi kalau kita lagi buka menu lain, si status AC-nya jadi nggak kelihatan ya. Apalagi kalau di Apple CarPlay gini misalnya nggak ada tuh status AC-nya. Agak ribet dong ya. Nah, untungnya BYD sebenarnya ngasih trik gestur 3 jari ya. Dinaik turunin ke atas ke bawah dari manapun buat ganti temperatur dan digeser ke kiri kanan dari manapun buat atur kipasnya. Tapi di unit yang kita pakai ini katanya butuh software update dari dealer dulu ya, baru bisa pakai fitur itu. Tapi kalau udah itu emang bakal membantu banget. Oh, dan satu lagi, kita juga bisa atur suhu dan kecepatan kipasnya dari tombol di setir via instrumen cluster ya, kayak gini. Nah, ini menu full AC-nya ya. Dari sini kita bisa atur semua ya. Termasuk mati nyalain ionizer buat bersihin udara di kabin, nyalain defroster, defogger kaca belakang, dan defogger spion. Nice ya. Max AC buat langsung bikin paling dingin. Ada mode air purification juga yang selain ionizer tadi, ada filter dan pendeteksi partikel PM 2.5 juga. Bisa dikasih lihat juga tuh ya tingkat kebersihan kabin kita. Dan ada quick purification buat lebih cepat bersihin udara kabin. Nah, tapi yang agak kontroversial yang ini nih. Kalau kalian lihat ada gambar putih-putih gini di depan ventilasi AC-nya, itu karena arah semburan angin ventilasi AC depan gak bisa diatur secara manual. Tuh, gak ada tuas buat ngaturnya kan? Nah, ngatur arah semburannya dari layar sini. Caranya yang bagian ini kita bikin jadi free ya. Dan ini kita arahin semburan anginnya mau dikemanain.
Nanti kalian liatin tuh ya, bagian dalam ventilasinya bakal gerak-gerak sendiri ya, dan arahin semburannya sesuai sama yang kita arahin tadi. Malah menyulitkan ya? Iya sih emang. Bahkan di seal yang facelift di Cina pun kalau kita lihat udah dikasih tuas pengatur arah ventilasi manual lagi. Nah tapi sebenarnya arah ventilasi elektronik ini masih ada kelebihannya juga ya. Jadi dia ada beberapa mode. Mode swing misalnya, ini bakal bikin ventilasi AC-nya gerak-gerak otomatis kayak di AC rumah gitulah ya misalnya. Jadi penyebaran anginnya bakal lebih merata. Terus ada mode avoid, ini buat supaya semburannya nggak langsung kena kita. Ada mode fokus buat supaya semburannya lebih fokus ke kita. Dan off buat matiin semburannya. Sedangkan yang smart air ini buat otomatis arahin anginnya sesuai yang dibutuhin ya. Di belakang ada ventilasi AC tambahan yang ada 2 bilah gini ya, yang justru enaknya arahin anginnya manual. Tentunya setting AC-nya ikut sama yang depan tapi ya. Lanjut, speakernya premium nih, ada 12 dari DIN Audio. Termasuk center speaker ini yang di depan. Ada settings DIN Audio Sound Field Focus ini yang bisa mengubah posisi mendengarkan paling optimal dari mana. Termasuk opsi surround sound juga ya. Kita sih cukup suka ya outputnya. Termasuk sangat baik buat mobil 600-700 jutaan. Meski emang tetap lebih baik sistem Dolby Atmos-nya HFTKT lah ya, yang speakernya hampir lebih banyak 2 kali lipat ya kan. Instrumen clusternya full TFT LCD 10,25 inci. Kontrolnya pakai yang di tombol setir sebelah kanan sini tadi. Kecuali trip A, trip B, dan odometernya gantinya pakai tombol yang di ujung kanan tuas lampu ini ya. Ada 2 tema yang bisa diganti dari sini langsung. Simple kayak gini. Ini gak dikasih lingkaran gede-gede tapi angkanya kayak langsung ditaruh aja gitu ya. Jadi cukup agak berantakan sih dalamnya. Dan satu lagi yang klasik kayak gini. Nah ini lebih teratur ya, ada lingkaran-lingkarannya. Meski termasuk agak clutter juga sih. Sebenarnya kalau kita masuk mode timer akselerasi, nanti bakal dikasih tampilan kayak gini nih. Tapi ini lebih ke tampilan tambahan aja ya. Oh, dan dari head unit juga kita bisa ubah tampilannya mau gelap atau mau terang. Nah, kalau kita ganti mode berkendara, bagian atas layarnya bakal berubah warna hijau, merah, atau normal, tergantung modenya. Oke, menu yang di tengah bisa diganti-ganti ya. Pertama ada konsumsi energi 50 km terakhir gini, terus konsumsi energi rata-rata selama kita punya mobil ini, TPMS, total waktu berkendara, dan kecepatan rata-rata, dan grafis kerja mobilnya. Geser kanan ada peringatan berkendara udah nyampe kecepatan tertentu. Geser kanan lagi ada buat ganti tema tadi. Geser kanan lagi ada buat atur suhu AC dari tombol setir. Geser kanan lagi buat atur kecepatan kipas AC dari setir. Geser kanan lagi layar warning. Dan geser kanan lagi buat masuk timer akselerasi. Lanjut ya, ada head-up display alias yang lubang di depan setir driver ini. Ada proyektor dan ada reflektor yang bakal mancarin info ke kaca di depan driver. Ini supaya drivernya bisa lebih fokus lihat ke depan pas lagi nyetir ya. Info yang ditampilin gak banyak sih ya. Speedometer dan info ada saja. Pengaturannya paling bisa diatur brightness-nya, naik turun, kemiringan, dan bisa dinyalain snow mode alias dia jadi warna biru gitu biar tetap kelihatan pas lagi bersalju ya. Seal juga ada fitur V2L ya, alias mobilnya bisa jadi genset berjalan dan kita bisa colokin peralatan listrik apapun dengan daya hingga 3,3 kW atau 3300 watt ya. Dikasih adapternya langsung kayak gini nih. Tinggal kita colok aja ke port AC chargernya dan selama baterainya sealnya masih di atas 15%, nanti kita bisa colokin misalnya charger laptop gini dan dia bakal nge-charge ya. Oke lah ya, jadi power bank raksasa berjalan. Dan terakhir yang jadi center stage-nya seal ini head unitnya. Layarnya 15,6 inci, gede banget ya. Dan kayak setiap model BYD yang dijual di sini, ini bisa diputar jadi vertikal atau jadi horizontal ya. Tergantung kalian sukanya gimana. Meski emang biasanya dipakai vertikal buat prioritas navigasi atau horizontal buat konsumsi konten. Meski di Indonesia masih nggak ada aplikasi di head unitnya yang bisa manfaatin layar vertikal BYD ini dengan oke sih ya selain navigasi tadi. Puternya bisa pakai tombol yang di setir sini, terus bisa juga pakai yang di head unitnya ya, yang paling bawah sini. Nah tapi ada beberapa pengecualian ya. Kalau kalian bikin vertikal, setiap mobilnya dimatiin, dia bakal balik ke horizontal lagi ya, dan otomatis balik ke vertikal pasti nyalain lagi. Terus kalau pakai Apple CarPlay juga, dia otomatis bakal balik ke horizontal lagi ya. Oke lanjut, ada tombol power dan slider volume fisikal ya buat kontrol head unit ini di dekat tuas transmisi. Nah di layarnya, di paling bawah sih ada beberapa tombol cepat kayak mati nyalain, masuk layar split screen multitasking, putar layar, home, dan back gitu ya. Terus di layar tengahnya ada widgets beberapa menu dan aplikasi-aplikasinya. Kalau digeser, di bawahnya kontrol AC dan di paling kanan bawah ada shortcut settings mobil. Dan kalau swipe down dari atas ada quick control ya, kayak atur brightness dan volume. Terus ada beberapa kontrol mobil kayak mati nyalain head-up display, driver attention warning, AVAS, rem parkir elektrik, dan pendingin atau penghangat jok. Tapi kalau kita klik yang ini, langsung kelihatan lebih banyak lagi ya quick control ya. Bisa kita ganti-ganti dan bisa diakses dari sini juga. Ada Apple CarPlay dan Android Auto. Android Autonya bisa wireless, sedangkan Apple CarPlay di unit yang kita cobain masih harus pakai kabel ya. Tapi emang habis update software mobilnya jadi bisa wireless juga sih CarPlay-nya alias tanpa kabel. Nah, nanti bisa pakai tampilan kayak gini dan buka aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain. Meski emang karena tampilannya full screen gini, jadi kalau kita mau ngelakuin hal lain di head unitnya harus keluar dulu ya. Oke lanjut, menu BYD Assistant ini voice command-nya canggih nih ya. Nanti kita detailin. Ada menu phone, radio, music. Nah medianya bisa dari hard disk internalnya, Bluetooth, SD card, atau USB port ya. Dan bisa lihat video juga dari sini.
Ada navigasi dan ini online ya. Jadi kalau kita terkoneksi internet, kita bisa lihat hal kayak traffic gitu. Dan yang kita suka bagian ini nih, electric range. Kalau diklik, dia bakal langsung ngasih map kayak gini. Nah, itu yang warna hijau, itu ngasih tahu dengan sisa baterai mobil kita sekarang, kita masih bisa jalan sampai mana. Asik ya. Media center sama aja kayak musik tadi ya. Vehicle image ini buat lihat kamera 360 derajatnya. Utility tools ini buat hal-hal yang berhubungan sama head unitnya kayak file manager, disable auto start, dan data monitor gitu ya. Buat lihat pemakaian data harian dan bulanannya berapa besar. Menu album ini buat lihat foto dan video. Smart charging buat atur jadwal AC charging. Ada user manual ini buat lihat buku manual mobilnya tapi harus nyambung internet ya. Dan terakhir ini buat ganti-ganti temanya ada beberapa gini contohnya ya. Oke, yang banyak banget ini settingsnya ya. Di sistem settings dulu ya, ada buat atur Wi-Fi, hotspot, dan Bluetooth. Settings audio ada buat CD audio tadi, dan ada volume adjusted with speed ini bisa buat atur keras kecilnya volume tergantung kenceng pelan mobilnya jalannya. Di display bisa ganti tema gelap atau putih gini. Di bagian software ada buat update dan ada sisa setting sistem yang lebih standar ya. Nah, settings ADAS-nya ini buat atur semua fitur safety ADAS-nya dia ya. Tapi ada beberapa yang nyelip juga sih kayak stability control yang bisa dimati nyalain di active safety ini. Ada rem parkir elektrik juga dan buat setting sensor parkir dan kamera juga dari sini ya. Settings New Energy, iTech ini buat kontrol penggerak 4 rodanya jadi lebih pinter ya. Energy Manager ini buat atur regen brakingnya dan keterangan sisa jarak berkendaranya bisa diganti ya. Standar lebih optimis dan dynamic ini jadi sedikit lebih real. Charging settings bisa atur penjadwalan charging tadi dan buat kunci charging portnya kalau udah kecolok. Consumption buat detail konsumsi selama jarak ini dan consumption graph buat grafis sejarah konsumsi energi ya. Lanjut, vehicle settings. Isinya ada buat ganti-ganti bobot setir dan ada 2 opsi tuh ya. Rasa remnya juga bisa diubah sedikit ya dari comfort atau sport. Dan ada comfort parking yang nanti kita jelasin di nomor safety. Di bagian lights ada buat ganti-ganti ambient lighting, ada buat mati nyalain DRL, atur ketinggian sorotan lampu, set berapa lama follow me home dan welcome light, dan bisa mati nyalain lampu spion yang nyambut kita ya. Terus ada buat atur head up display-nya. Nah, di buat atur spion ini ada yang buat lipat otomatis pasti kunci dan ada yang buat bikin spionnya otomatis turun pas kita masuk gigi mundur ya. Di greeting ini ada buat bikin jok yang mundur dulu pas kita mau masuk mobil biar aksesnya lebih gampang dan ada buat mati nyalain wiper otomatis. Di settings AC unik nih ya, ada yang bikin kalau kita pas lagi nerima telepon, otomatis kipasnya bakal dikecilin supaya suaranya nggak ganggu kita. Nice ya. Auto air recirculation ini buat bikin ventilasinya aktif setelah beberapa saat secara otomatis. Agak kurang cocok sih ya di sini. Terus ada buat atur kalau di remote start AC-nya mau nyala berapa lama. Ada buat atur AC kalau di mode otomatisnya lebih lembut atau lebih kencang. Dan auto purification ini bakal otomatis aktifin pembersih kabin kalau filter PM 2.5-nya mendeteksi dibutuhkan ya. Settings kursi ini ada buat atur posisi jok driver. Yes, jok driver aja anehnya. Jok penumpang depan malah nggak ada. Dan ada buat aktifin memory seat-nya dari sini ya. Dan ada buat aktifin pendingin dan penghangat jok. Settings door and window ada buat atur bagasi ketinggian maksimalnya berapa. Terus buat aktifin buka tutup jendela pakai remote kunci. Ada buat otomatis tutup semua jendelanya kalau mobilnya dikunci. Ada settings buat bikin jendela ketutup otomatis pas hujan, unik ya. Ada buat atur handle pintunya otomatis masuk setelah beberapa menit. Dan ada buat ganti opsi unlock pakai remote-nya yang kebuka kunci driver doang atau semua pintu. Di settings notification ada buat pilih AVAS atau suara pengingat pejalan kaki. Nanti kita detail ini di nomor kenyamanan ya. Dan di bagian vehicle health ada buat pengingat servis kendaraan berdasarkan waktu dan kilometer. Terus di overhaul ada buat naikin wiper, buat parkir paralel, dan vehicle info ini buat ngecek ada masalah di mobilnya atau enggak ya. Dan sekarang kita cobain voice command ya, atau perintah suara. Ini bahasa Inggris ya. Bisa kita aktifin dengan tekan tombol di setir sini atau dengan ngomong Hi BYD kayak gini. Misalnya buat jendela ya. Hi BYD. Open driver side window. Hi BYD. Close all windows. Terus misalnya buat atur AC, set the driver side temperature to 20 degree. Got it. Setting the temperature to 20 degrees in the driver's seat. Terus buat nyalain pendingin jok, turn on ventilated seat on driver side. Okay, turning on seat ventilation in the driver's seat. Terus buat putar layar, rotate screen. Okay, rotating the screen. Dan masih banyak lagi sih ya voice command-nya. Bahkan kalian bisa cek di menu BYD Assistant ini dan pelajarin dulu ya apa-apa aja yang bisa dilakuin. Nice ya. Oh, dan di balik laci konsol tengah sini juga ada slot SIM card ya. Ini sih kelihatannya buat fitur connected IOV-nya. Soalnya sekarang BYD udah ngasih aplikasi yang bisa di-download di HP buat bisa kontrol mobilnya secara remote. Meski pas kita lagi tes mobilnya, ini belum dikasih akses buat cobain fiturnya ya. Gimana? Sebenarnya sih ini banyak banget ya fiturnya. Oh ya, beberapa catatan. Ingat soal handle pintu elektriknya?
Gimana seandainya baterai remote-nya habis atau handle-nya error gitu? Well, di sisi driver, kalian bisa tekan bagian paling depan handle-nya kayak gini. Nah, belakangnya agak nongol tuh kan? Sekarang kita tarik bagian belakangnya. Kelihatan kan ada lubang anak kunci di dalamnya? Sekarang kita ambil anak kunci di remote kuncinya dengan cara kayak gini. Kalau udah, masukin dia anak kuncinya dan putar ke lubangnya, dan nanti kuncinya bakal kebuka. Nah, kalau udah, kita masuk dan buka laci konsol tengah ini, dan nanti ada logo remote-nya tuh ya. Tinggal taruh aja remote kunci kita di situ, dan nanti harusnya mobilnya bisa dinyalain. Lanjut, gimana cara kalau mau parkir paralel? Oke, dari head unit kita masuk settings, terus bagian vehicle health ini, pilih overhaul dan nyalain EPB trailer mode. Nanti ada keterangan tuh kalau mau nyalain ini, harus dalam keadaan gigi P, injek rem, dan gak lagi di charge mobilnya ya. Oke, kalau udah dinyalain, di instrumen clusternya langsung berubah jadi gigi N tuh ya. Dan ada tulisan rem parkirnya mati, dan harus hati-hati supaya mobilnya gak gelinding. Udah deh, mobilnya bisa kita matiin, kita bisa keluar mobil dan mobilnya bisa dikunci, dan tetap bisa didorong-dorong ya buat parkir paralel. Oke lah ya. Oh, dan kalau lihat di balik spion tengah ini, kayak ada lubang tertutup gini kan ya? Nah, itu dudukan buat dashcam ya. Jadi tersedia dashcam aksesoris resmi BYD gitu, yang kalau kita pasang, nanti buat aktifinnya bisa terintegrasi di head unitnya langsung. Oke lah. 5. Safety sangat lengkap. Fitur keselamatan SEAL juga luar biasa lengkap ya. Jadi salah satu mobil dengan fitur safety terlengkap di 600-700 jutaan malah. Airbagnya ada 9 ya. 2 airbag depan, yang penumpang depan ini bisa dimatiin dari kiri dashboard sini ya. 2 airbag samping depan yang ada di samping jok depan sini. 1 airbag tengah yang ada di antara jok depan kiri dan kanan. 2 airbag samping belakang. Dan 2 airbag pilar yang memanjang. Nice! Khusus varian performance ini juga child lock atau kunci anak kecilnya terintegrasi secara elektronik ya, yang pakai tombol di pintu driver sini. Jadi buat bikin pintu belakang nggak bisa dibuka dari dalam, itu nggak usah repot-repot cetekin tuas di dalam pintunya kayak kebanyakan mobil lainnya. Dudukan ISOFIX buat cantolin jok bayi bukan cuma ada 2 titik di belakang aja, tapi ada 1 lagi di jok penumpang depan. Cocok nih ya buat single mom atau single dad yang cuma berdua aja di mobil sama bocahnya. Rem depan cakram ventilasi cross drilled dengan fix caliper, dan rem belakangnya cakram ventilasi. Sistem remnya digabung jadi satu sistem yang disebut Intelligent Power Braking System, yang isinya ada ABS, EBD, TCS, VDC, CST, HAC, HBA, dan CDP. Nah, feel pedal remnya ini juga bisa diubah di settings brake assist ini ya. Ada comfort dan sport. Dan ada comfort parking ini yang kalau diaktifin bakal bikin pengereman overallnya jadi lebih smooth, yang bikin mobilnya nggak terlalu condong ke depan pas kita rem non-emergency. Stability control ada. Buat matiin ada di head unit di bagian quick control sini atau di bagian settings active safety adasnya ya. Ada hill start assist atau di sini namanya hill hold control yang bakal nahan rem mobilnya beberapa detik pas kita berhenti di tanjakan supaya kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobilnya merosot dulu. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik yang terintegrasi dan di depan ada 2 titik lagi. Ini bisa kita mati nyalain dari settings head unit sini atau dari layar kamera sini ya. Dan ada indikator juga di head unitnya. Kameranya ada 4, 1 di belakang, 1 di masing-masing bawah spion, dan 1 lagi di depan. Dan bisa ngasilin gambar 360 derajat gini, dan ada garis yang bisa gerak waktu kita putar setirnya ya. Kualitasnya cukup oke, meski nggak sampai sebagus punya Cherry gitu misalnya ya. Ada beberapa pilihan angle, termasuk yang bisa ngeliatin ban kiri atau kanan depan gini buat pastiin gak gasrut trotoar ya. Ada mode 3 dimensi juga yang bisa diputer-puter, dan ada mode transparan yang seakan bisa ngeliat bagian bawah mobil waktu kita udah mulai jalan nih, dengan cara masing-masing kamera mengingat gambar yang udah di capture sebelumnya. Terus bisa dimatiin juga mode transparannya ya. Oh, dan ada tombol di setir sini buat langsung akses kameranya. Dan ada TPMS DMID yang bisa ngasih lihat tekanan ban dan temperatur masing-masing bannya. Lanjut ya, yang lebih canggih, SEAL juga ada fitur safety aktif atau ADAS alias Advanced Driver Assistance System ya, yang bisa mencegah terjadinya kecelakaan dan ngasih beberapa fitur asistensi. Ini memanfaatkan kamera di balik spion tengah sini dan millimeter wave radar di bawah sini buat pakai fitur-fitur kayak rem otomatis, lane detection, dan adaptive cruise. Terus juga ada 2 radar yang sembunyi di balik bumper kiri kanan belakang, dan 2 radar yang sembunyi di balik bumper kiri kanan depan buat pakai fitur kayak blind spot dan rear and front cross detection. Yang manfaatin kamera dan millimeter wave radar dulu ya. Pertama ada predictive collision warning yang bisa mendeteksi kemungkinan nabrak kendaraan di depan kita. Nanti kita bakal dikasih peringatan bertuliskan brake gini di instrumen cluster ya. Dan ini sensitivitasnya bisa kita atur dari settings di head unitnya. Kalau udah dikasih peringatan ini dan gak kita injak pedal remnya juga, nanti fitur automatic emergency braking bakal aktif. Dan mobilnya bakal ngerem otomatis yang ada tulisan emergency braking gini di instrumen clusternya. Ada adaptive cruise control, jadi selain bisa ngeset kecepatan konstan aja tanpa perlu injak pedal gas, adaptif ini artinya kita juga bisa sekalian ngeset jarak aman sama mobil depan kita.
Buat aktifinnya klik tombol rest atau set di setir kiri ini. Terus buat naik turunin kecepatan cruisingnya pakai tombol yang atas bawah ini. Dan buat atur jauh dekatnya jarak sama mobil depan pakai tombol yang di bawahnya sini ya. Jadi misalnya kita set buat jalan 100 km per jam. Nanti sealnya bakal sampai kecepatan 100 km per jam tanpa kita perlu injak pedal gasnya. Nah, kalau di depan terdeteksi ada mobil yang lebih lambat, otomatis mobil kita juga bakal memelan ngikutin kecepatan yang di depan tanpa kita injak pedal remnya. Begitu juga kalau depannya mengencang lagi, atau kalau kita belok dan terdeteksi di depan gak ada mobil lain, nanti mobil kita bakal mengencang lagi sampai kecepatan yang tadi udah kita set tanpa perlu injak pedal gasnya. So, di jalan tol bisa hampir nggak injak pedal gas atau rem sama sekali ya. Adaptive Cruise di seal ini juga bisa stop and go ya, jadi bisa ngikutin memelan mobil depan sampai berhenti dan bisa jalan lagi tanpa kita perlu injak pedal gas selama mobil depan kita berhentinya nggak nyampe 30 detik. Nice lah ya, dan sistem ini juga lumayan smooth. Lanjut, yang ngelengkapin ada Intelligent Cruise Control alias gabungan Adaptive Cruise Control dan Lane Centering. Jadi kalau kita klik tombol bergambar setir dan garis ini di paling kiri setir, nanti sealnya bakal sekaligus aktifin Adaptive Cruise tadi, sekaligus bakal ngejaga supaya mobil kita selalu ada di tengah-tengah lajur yang ada garis pembatas kiri kanannya. Ingat ya, bukan kalau mau keluar lajur terus dibalikin lagi, tapi ini selalu dibuat ada di tengah-tengah lajurnya terus. Jadi kita bisa lepas tangan kita dari setir sebentar dan mobilnya bakal tetap belok-belok jalan ikutin garisnya. Nah, kalau kita lepas tangan dari setir, sekitar 13 detik kemudian bakal muncul peringatan gini di instrumen cluster yang ngingetin kita buat pegang setirnya. Kalau habis peringatan ini muncul dan kita pegang sebentar setirnya dan agak kasih feedback ke arah berlawanan, peringatannya bakal hilang dan setirnya bisa gerak sendiri lagi. Nah, kalau habis peringatan tadi muncul dan gak kita pegang juga setirnya, 5 detik kemudian peringatannya bakal ganti jadi kayak gini nih dan mulai muncul bunyi-bunyi ya buat ngingetin kita buat pegang setir. Dan kalau kita nggak pegang juga, 5 detik kemudian peringatannya bakal jadi kayak gini, bunyinya bakal makin sering dan Intelligent Cruise Control-nya bakal non-aktif, alias kita harus pegang setirnya beneran sekarang ya. Kayak kebanyakan mobil Cina yang udah kita tes, kita ngerasa Intelligent Cruise Control di BYD ini lane centeringnya nggak sebaik punya Hyundai Kia atau mobil Eropa gitu ya. Tapi masih cukup oke dipakai selama lajurnya cukup luas. Dan setir di seal ini bisa belok sendiri sampai cukup tajam ya. Ya meski nggak setajam di Ion Y Plus gitu misalnya yang bisa sampai kuat banget belokin setir sendirinya. So, kalau belokannya terlalu tajam, sistemnya jelas bakal non-aktif sendiri ya. Dan sayangnya nggak kayak di Hyundai Kia juga, lane centering ini nggak bisa diaktifin tanpa harus aktifin Adaptive Cruise-nya juga ya. Lanjut, ada Lane Departure Assist yang isinya ada Lane Departure Warning dan Lane Departure Prevention. Nah, ini bisa ngasih peringatan berupa bunyi atau setir getar-getar atau dua-duanya kalau terdeteksi kita keluar lajur yang ada garisnya dan tanpa ngasih lampu sein ya. Dan kalau di settings head unitnya, di yang bagian lane support system ini, bagian assist mode-nya kita nyalain di prevention atau both. Nanti setirnya juga sekaligus bakal gerak buat balikin mobil kita ke dalam lajur lagi. So, kalau mau pindah lajur, kita harus nyalain lampu sein-nya. Lane Departure Warning dan Prevention ini baru bisa aktif di atas 60 km per jam ya. Dan sensitivitasnya juga bisa kita atur dari head unit sini. Ada Driver Attention Warning juga yang bakal ngasih peringatan kalau kita terdeteksi nyetir meleng-meleng terus-terusan ya. Nah, yang mirip juga ada Emergency Lane Keeping Assist. Kalau ini diaktifin, misalnya kita mau pindah ke lajur kanan, tapi di kanan belakang kita ada mobil tuh. Nah, nanti mobil kita bakal ngasih otomatis peringatan gini dan kita dibalikin lagi ke dalam lajur supaya nggak nabrak mobilnya ya. Ada Traffic Sign Recognition yang bisa ngebaca papan penanda jalan pembatas kecepatan dan bakal dikasih lihat ke MID. Dan kalau kita sekaligus aktifin ISLC, nanti bisa ngubah kecepatan cruise controlnya secara otomatis ikutin kecepatan maksimalnya. Meski di pengetesan kita sih bacanya masih sering gak akurat ya, so dimatiin juga nggak apa-apa lah. Ada High Beam Assist yang bakal mendeteksi di malam hari kalau di depan kita nggak ada objek yang berpotensi kena silau, nanti lampu jauh mobil kita bakal otomatis aktif. Dan kalau di depannya ada mobil atau motor, High Beam-nya bakal mati lagi supaya nggak nyilauin orang di depannya. Oke lanjut, sekarang yang manfaatin radar di balik bumper depan kiri kanan ada Front Cross Traffic Alert. Jadi ini kalau kita lagi jalan maju sangat pelan dan ada objek mendekat dari depan kiri atau kanan kita, nanti kita bakal dikasih peringatan di instrumen cluster plus bunyi kayak gini. Dan kalau ada potensi nabrak objek itu, mobil kita bakal direm otomatis dengan aktifin Front Cross Traffic Brake. Nah, catatan, fitur ini ngebuat kita ngerem otomatis mendadak 2 kali selama kita nyobain seal ini, meski objek di depan kiri kanan kita terdeteksi masih jauh. So, saran kita, fitur ini dimatiin aja ya di traffic yang terlalu padat. Yang manfaatin radar di balik bumper belakang kiri kanan, ada Blind Spot Detection yang bakal nyalin indikator ini di spion kalau terdeteksi ada objek di 3/4 belakang kiri atau kanan kita. Dan seandainya kita tetap nyalain lampu sein ke arah situ, nanti indikator blind spotnya bakal berkedip.
Rear cross traffic alert, ini kalau kita lagi mundur pelan dan ada objek mendekat dari belakang kiri atau kanan, kita bakal dikasih peringatan di instrumen cluster sekaligus bunyi ya. Dan kalau ada potensi nabrak juga nanti mobilnya bakal diremin otomatis pakai rear cross traffic brake-nya. Sama ya, saran kita sebaiknya ini dimatiin karena bakal sering rem otomatis pas mau coba keluar parkiran yang jalanannya sangat padat. Terakhir, ada door open warning. Ini misalnya kita udah parkir dan mau keluar mobil, tapi tiba-tiba ada objek yang mendekat dari sisi kita mau keluar. Nah, indikator di spion tadi bakal nyala ya. Dan kalau kita tetap buka pintunya, kita bakal dikasih peringatan bunyi ya, supaya secepat mungkin kita bisa tutup lagi pintunya dan gak ketabrak. Dan kalau di malam hari, di pintu yang ada potensi ketabrak, kalau dibuka, ambient light-nya bakal kedap-kedip merah gini. Nice ya. 6. Performa sangat ganas. Seal adalah mobil full elektrik ya, dan beberapa tenaga dan jumlah motornya tergantung kalian ambil varian apa. Varian premium hanya ada satu motor listrik aja yang gerakin kedua roda belakang, yes RWD ya. Dan tenaga motornya 308 HP dengan torsi 360 Nm. Yang itu aja udah termasuk sangat impresif ya. Tapi varian yang kita coba lebih gila lagi. Varian performance ini punya motor yang sama buat gerakin roda belakang, tapi ditambah satu motor lagi buat gerakin roda depannya yang tenaganya 215 HP dan torsi 310 Nm. Dan ini ngebuat Seal varian performance punya tenaga total 523 HP dan torsi total 670 Nm. Dan ini all wheel drive ya, atau AWD alias menggerakkan keempat rodanya. Ingat ya, kita bukan ngomongin mobil 2 miliar 3 miliar, tapi ini 500-an HP di harga 700 jutaan. Di saat kebanyakan mobil bensin di harga 700 jutaan, bahkan biasanya tenaganya nggak nyampe 200 HP. Sadis ya. Baterai kedua variannya sama ya, jenisnya LFP atau lithium iron phosphate dan pakai tenaga blade baterainya BYD ya. Simpelnya, baterai yang selnya punya bentuk lempengan tipis, jadi nggak ada modulnya dan packnya pun sangat tipis ya. Dan baterai ini bahkan berhasil lewatin tes ditusuk yang sangat rentan kebakar di jenis baterai lainnya. Dan di Seal ini baterainya dibuat dalam kerangkeng cell to body, artinya baterainya langsung terintegrasi ke arsitektur mobilnya dan jadi kesatuan dalam komponen strukturalnya. Ya simpelnya, baterainya nggak nongol ke bawah mobil, lantai mobil yang nggak terlalu tinggi, dan platformnya Seal ini jadi luar biasa rigid dan kuat. Tapi kita bahas ini di bagian kenyamanan nanti lah ya. Baterainya kapasitasnya 82,56 kWh dan diklaim sekali ngecharge full bisa nempuh jarak sampai 650 km buat yang varian premium dan 580 km buat yang varian performance. Ini klaim pakai siklus pengetesan NEDC ya, tapi ini kita bahas di pengetesan kita gimana nanti deh. Oh, BYD juga bilang Seal ini pakai powertrain elektrik yang mengintegrasikan 8 komponen jadi satu. Efek langsungnya sih lebih ke pengemasan komponen penggerak ini yang lebih compact dan lebih ringan ya. Ya cukup menarik buat diketahui lah ya. Transmisinya direct single speed dengan reduction gear yang bisa dikontrol pakai tuas diamond mungil ini di tengah ya. Cara operasiin ya sambil injak pedal rem ya. Kalau mau jalan masukin ke D, tarik tuasnya ke bawah yang jauh. Kalau mau mundur masukin ke R, dorong tuasnya ke atas yang jauh. Buat masukin ke N dari R, tarik tuasnya ke bawah sedikit aja, tapi ditahan agak lama ya. Dan kalau udah berhenti mau parkir bisa masukin ke P dengan klik tombol yang ini. Mode berkendaranya bisa diganti pakai scroll wheel yang di tengah sini, ada Eco, Normal, dan Sport. Dan sebenarnya ada mode Snow juga yang ada tombol terpisah buat aktifinnya, tapi nggak bakal kepake lah ya di sini. Oke, cukup lah ya speknya. Performanya gimana? Nah sebelum jalan kita masukin ke mode Sport dulu dan tahan tombol ini di setirnya dan nanti bakal masuk ke timer akselerasi ini di instrumen clusternya yang bakal maksimalin tenaga dan regen brakingnya juga ya. Klaimnya 0-100 km per jam bisa dicapai dalam 3,8 detik, tapi kita dapat 3,5 detik. Gila ya, bener-bener super duper kenceng. Akselerasi awalnya bisa nempelin sports car di atas 2 miliaran. Padahal ini adalah sebuah sedan besar dan mewah. Dan yes, kayak setiap mobil listrik lainnya juga, BYD bilang performa maksimal Seal ini bisa dicapai ketika baterai di atas 90%. Tapi kita tes ini waktu baterainya di 70%-an dan masih bisa dapat akselerasi segitu kenceng. Bahkan kita tes waktu baterainya di 20-an persenan pun masih dapat angka 4 detik loh akselerasinya. Gila ya. Dan ini bukan akselerasi yang susah dicapai ya, karena respon motor listrik yang nggak banyak syaratnya dan penggerak 4 roda juga. So akselerasi sekencang ini termasuk sangat-sangat mudah dicapainya tanpa banyak drama dari respon mobil ataupun pergerakan mobilnya. Nice lah ya. Nah di sisi lain waktu kita tes top speednya emang mentoknya di 190 km per jam. Yang meskipun udah jauh-jauh di atas speed limit legal di Indonesia, tapi emang termasuk rendah buat sebuah sports car ya. Makanya dari awal kita nyebut Seal ini lebih ke sedan besar mewah yang kebetulan bisa berakselerasi kencang juga ya, bukan sebuah sports car. Tapi it's okay. Kelihatannya hal ini bakal jauh diimprove di Seal yang facelift. Tapi gimana rasanya buat dipakai sehari-hari? Nah mengejutkan ya, selama kita nggak pakai mode sport, Seal ini nggak bakal kerasa sekencang itu ya, nggak intimidatif.
Kekuatan motornya jauh lebih dipres, apalagi kalau di mode eco. Dan ini yang kita suka nih, meskipun dia bisa kenceng, tapi kita nggak dipaksa buat kenceng-kencengan terus setiap hari. Cukup pakai mode eco aja, dan Seal Performance ini udah kerasa kayak sebuah sedan mewah besar yang nyaman buat jalan santai. Smooth banget di awal pas kita gas dari diem, tapi tetap anti lemot dan sangat-sangat cukup buat dipakai di dalam kota dan tol sehari-hari. Dan kata kunci yang perlu diingat di sini, traksinya aman. Karena keempat rodanya yang digerakkan motor, bukan cuma roda belakangnya aja. Responnya linear tentunya khasnya mobil listrik. Kapanpun kita butuh tenaga, cukup injek pedal gasnya lebih dalam dan tenaga besarnya langsung kerasa. Meski nggak kayak di Ioniq Series atau di Kia EV Series gitu ya, yang respon throttle-nya kan cenderung sangat komunikatif dengan pedal gas yang kita injek. Kalau di Seal ini, kayak ada delay beberapa milisecond ya dari waktu kita injek pedal gasnya dan mobilnya bereaksi. Nggak sampai mengganggu sih kayak di Series E1 atau di VinFast gitu misalnya. Tapi sedikit kerasa lah, dan nggak bisa dibilang respon super instan juga. Mode normal menurut kita udah lebih cukup buat dipakai sehari-hari. Karena bener deh, di Seal Performance ini buat daily enakan pakai eco kok. Sedangkan mode sport hanya sebaiknya dipakai saat bener-bener mau berakselerasi kuat di tol gitu ya. Karena mode sport ini bikin respon awalnya lebih agresif juga dan cenderung agak kasar buat stop and go ya. Dan ketika kita kick down pakai mode sport terus kita lepas pedal gasnya, throttle-nya ada delay respon berhentinya sedikit ya waktu kita lepas pedal gasnya itu. So kurang cocok kalau mau dibawa relax komuter harian ya. Anyway, kita sangat impress sama performanya Seal Performance ini ya. Karena di waktu yang bersamaan bisa ngasih rasa berkendara yang nyaman dan smooth khas mobil listrik standar pas pakai mode eco. Bisa ngasih rasa aman meskipun jambakan akselerasinya galak karena all wheel drive-nya itu. Dan bisa ngasih suntikan adrenalin ekstrim kalau kita mau cobain akselerasi super kencangnya itu kalau pakai mode sport. Ini makanya ya kita lebih rekomen varian performance ini dibanding yang premium. Karena meskipun tenaga premiumnya overallnya lebih kecil, tapi 300 HP tetap termasuk besar loh. Dan bahkan terlalu besar buat kebanyakan orang ketika hanya disalurkan ke roda belakang aja. Oke, range realnya gimana nih? Dari beberapa hari pemakaian kita cuma dapat konsumsi energi 4,9 km per kWh aja. Yang artinya dengan baterai 83 kWh-nya itu bakal dapat range sekitar 406 km aja. Ya sebenarnya sih masih cukup banget ya. Meskipun ini jauh banget dari klaimnya yang 580 km. Tapi ya ini di pengetesan kita ya. Setelah lewatin rute kombinasi 300 km yang isinya campuran dalam kota, tol, macet, sering banget dipakai idle AC nyala pas parkir, dan berkali-kali tes performa juga. So, cukup dan kita yakin yang bawanya lebih santai bakal bisa nyentuh range 500 km gitu sih. Tapi kita berekspektasi lebih ya buat baterai sebesar ini. Lanjut, Seal juga ada regenerative braking yang artinya ketika kita lepas pedal gasnya, motornya bakal berkebalikan fungsi jadi kayak generator dan nyimpen tenaga yang biasanya kebuang ya, balik ke dalam baterainya sambil mobilnya memelan juga. Nah ini bisa kita ubah tingkatnya dari head unit ya. Dan nanti ada indikatornya di instrument cluster. Dan ada satu mode regen lagi tuh ya, larger. Kalau kita masuk ke timer akselerasi di mode sport. Meskipun akselerasinya termasuk lemah banget ya overall. Dan emang gak ada pilihan buat one pedal driving. Tapi gak apa-apa lah, bukan sesuatu yang kita masalahin pas pakai sehari-hari. Nah, charge mobilnya gimana? Posisi buat ngecharge-nya ada di kanan belakang sini ya. Ini kalau mobilnya terkunci nggak bisa kita buka ya pintunya. Baru bisa dibuka kalau mobilnya nggak dikunci. Buat AC charging atau charging standarnya, dia pakai port Type 2. Bisa nerima daya sampai 7 kW standar lah ya. Nah buat DC charging atau fast chargingnya, Seal pakai port CCS2. Dan ini bisa nerima daya sampai 150 kW ya. Kalau pakai charger 150 kW atau di sini disebutnya ultra fast charger, butuh sekitar 26 menit buat isi dari 30 sampai 80%. Setelah 80% tentunya bakal sedikit melambat dan di atas 90% bakal lebih lambat lagi ya. Dari luar nggak ada indikator chargingnya, paling buat lihatnya dari instrumen cluster kayak gini ya, yang dikasih tahu estimasi waktu dan daya chargingnya. Biaya charge-nya, kalau pakai estimasi charging efisiensi 85%, charge di rumah bakal butuh sekitar 165 ribuan rupiah buat penuhin dari nol. Sedangkan pakai fast chargingnya SPKLU PLN bakal butuh sekitar 240 ribu rupiah. Ya oke lah ya buat mobil yang bisa sekencang ini. 7. Bagasi dan storage. Seal punya bagasi depannya atau frunk. Cara bukanya sayangnya nggak ada tombol khusus di remote-nya. Kita harus tarik tuas di bawah kanan depan sini 2 kali ya. Dan nanti kapnya kebuka kuncinya, terus kita tinggal angkat aja karena kapnya ada support hidrolisnya ya. Dan ini bagasinya ya. Well, di bawah cover ini sih tepatnya. Kapasitasnya nggak besar ya, 50 liter aja. Tapi dari bentuknya yang mengotak banget gini emang cukup praktis ya buat naruh barang-barang. Atau bisa juga dipakai buat naruh kabel portable charger, V2L, kompresor, dan sejenisnya supaya bagasi belakangnya bener-bener kosong ya. Buat tutupnya lagi biasa sih ya, nggak ada cara aneh-aneh. Oke, bagasi belakangnya elektrik ya. Bisa dibuka dengan klik tombol yang di remote ini 2 kali. Dan ini bisa buat tutupnya juga ya. Bisa juga pakai tombol yang ada di pintu driver sini.
bisa juga pakai yang ada di layar head unitnya sini, dan bisa juga manfaatin passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya lagi dikunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan klik tombol yang di bawah pintu bagasinya ini, dan pintu bagasinya bakal kebuka. Ini semua pintu lain tetap terkunci ya. Oke, ini bagasi belakangnya Seal. Kapasitasnya cuma 400 liter aja. Kelihatan sih ya, bagian ini lebih kecil dibanding bagasinya sedan besar kayak Camry atau Accord. Kelihatan cenderung mirip atau sedikit lebih kecil dibanding sedan medium kayak Altis dan Civic gitu sih ya. Bibirnya cukup lebar, sedikit menyempit di bawah aja. Nah, jarak bibirnya dari tanah cukup tinggi nih. Jadi kalau mau angkat barang yang berat bakal agak sulit. Dan dari lantainya ada jeda sedikit ke bibirnya ya. Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam perlu agak diangkat dulu. Detailnya, engselnya dapat cover gini nih. Jadi kalau kita naruh barang di bawahnya dia nggak bakal ketiban, engselnya pasti tutup ya. Seluruh sisi bagasinya dilapis bludru ya. Dari atas, kanan, lantai, bahkan bagian atasnya juga dilapis bludru. Cukup jarang ya. Di kiri sini ada lubang kecil dengan net ini, terus ada 2 lampu LED ya di bagian atasnya. Di kanan ada subwoofer, di bawah lantai belakangnya, nah ada storage yang cukup besar nih. Masih bisa buat umpet-umpetin ransel gitu ya. Dan di bawahnya lagi juga ada beberapa peralatan kayak kompresor pompa ban, cairan tambal ban, segitiga emergency sampai kabel V2L juga ya. Oke, tes koper. Koper cabin size kita nggak bisa berdiri vertikal ya, tapi masih bisa berdiri horizontal gini. Nice ya, dan bisa dimasukin ke dalam gini. Atau kalau lantainya kita lepas, nah jadi bisa berdiri vertikal gini ya. Koper raksasa kita tiduran gini masih oke. Dan ini kalau kita putar ke depan. Nah kalau mau diberdiriin horizontal gini udah nggak muat ya. Kecuali kita lepas lantainya dan kita paksa gini, masih agak muat lah. Dan ini kalau kita masukin koper dua-duanya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40, tapi harus dari jok belakang ya. Kalau kita lipat dari yang sebelah kanan gini, kita jadi bisa masukin barang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang. Dan kalau yang kiri dilipat juga, nah kapasitas bagasinya jadi jauh lebih luas ya. Meskipun emang sayang ya, lantainya nggak rata sih. Jadi kalau mau dorong barang harus perlu diangkat dulu ya. Nah, buat tutupnya ada 2 tombol, yang kiri sini tutup biasa, dan yang kanan sini tutup sekaligus kunci semua pintu lainnya ya kalau kita klik. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Delapan, kenyamanan dan handling. Oke, kalau kita ngomongin mobil yang bisa tembus 100 km per jam di bawah 4 detik, bayangan orang biasanya mobilnya keras, bannya berisik, dan kurang proper lah buat dibawa harian. Makanya biasanya mobil-mobil kenceng banget cuma dibawa buat Sunday morning drive atau buat track day aja. Well, Seal ini sama sekali nggak kayak gitu ya. Suspensinya nyaman, kekedapan suaranya sangat oke, dan ini mobil harian banget lah. Kita jelasin ya. Dari segi teknis dulu, Seal pakai suspensi double wishbone di depan dan 5-link di belakang. Nggak ada adjustable damper yang bisa ganti kembukan suspensi pas kita ganti mode berkendara, meski itu emang masih sangat normal sih di harga segini. Adanya khusus varian performance dapat FSD atau Frequency Selective Damping yang bisa otomatis menyesuaikan keempukan dan kekerasan suspensinya mengikuti jenis jalan yang dilewatinya. Ya tentunya bukan memprediksi jalan pakai kamera ya, tapi ubahan dampingnya tadi dilakukan setelah input suspensinya diterima. Dan jangan lupa, yang sebelumnya kita bilang bodinya luar biasa rigid ya. Karena cell to body alias sel baterainya terintegrasi langsung ke platform mobilnya. Seluruh bodinya punya tingkat kekakuan torsional sampai 40.500 Nm per derajat. Tapi apa sih efeknya? Well, efeknya saking rigid mobilnya, suspensinya jadi bisa dibuat cenderung empuk. Ya, suspensinya Seal ini sama sekali nggak keras ya, justru cenderung sangat-sangat empuk. So, buat lewatin jalanan rusak justru kerasa nyaman banget. Speed bump gak terlalu kerasa. Dan apalagi pas lewatin polisi tidur, kerasa wafty, lembut, relax banget gitu ya. Makanya kita yakin ya, kalau orang cobain dulu naik Seal ini dan kerasa nyaman, pasti kebanyakan bakal kaget kalau ternyata ini juga bisa berakselerasi super kenceng. Di luar dugaan lah, ini benar-benar mobil yang nyaman buat dibawa sehari-hari.
Well, mengingat bannya cukup tipis, cuma 23545ZR19 saja, sudah pasti lubang yang terlalu dalam atau speed bump yang terlalu tajam bakal masih ngasih rasa jeduk-jeduknya. Tapi itu pun jeduknya sangat refined ya, sama sekali nggak kasar. Dan paling enak emang pas lewatin jalan keriting, jadi kerasa smooth banget. Nah, apakah jadi mantul-mantul karena empuk? Well, kita yakin sih FSD-nya tadi berperan banget buat ngurangin rasa mantul di kecepatan tinggi pas input yang diterima suspensinya lebih sedikit ya. So, di kecepatan tinggi normal kayak 100, 120, 130 km per jam gitu masih aman ya, nggak mantul-mantul. Tapi mengingat ini mobil listrik yang berat banget juga ya kan. So, di atas itu kalau keadaan tolnya emang parah banget jalanannya masih bisa agak memantul. Tapi nggak sampai bikin mual lah ya. Handlingnya gimana? Nah, kunciannya ada di body super rigid tadi itu ya. Sebenarnya Seal ini sangat nurut ya buat dibawa nikung-nikung. Dan bodinya pun kerasa sangat tanggap ya ketika mau lewatin racing line di tikungan besar gitu berkat body super rigid tadi. Dan platformnya Seal ini yang dibilang rasio loadnya 50/50 itu emang cukup ngasih rasa natural juga pas nikungnya. Tapi bahkan dengan FSD sekalipun suspensi empuknya dia emang nggak bisa bohong ya. Kalau dipaksa buat nikung agresif sambil jalan kenceng, mobilnya bakal berasa agak sloppy dan sedikit memantul ya. Anggap aja masih cukup buat bisa ikut track day tapi nggak bakal enjoyable pengalamannya. Makanya nggak salah sih, biasanya sedan Eropa yang bisa seempuk ini dan punya performa kuat itu bakal ngasih adaptive damper yang bisa bikin mobilnya jadi sangat keras hanya dengan ganti mode berkendaranya. Tapi nggak apa-apa, makanya kita tetap bilang ya, Seal ini adalah sedan besar mewah yang nyaman, yang kebetulan aja bisa kenceng banget dan cukup handal buat nikung-nikung lah. Emang bukan sebuah sedan sport sejati ya. Bobot setirnya terasa cukup natural ya, bahkan di setting setir comfort pun nggak terasa terlalu ringan di kecepatan medium dan nggak terasa menyulitkan buat bermanuver di jalanan sempit gitu. Termasuk oke sih ya bagian ini, kita jarang butuh ganti-ganti bobot setirnya. Oke, tapi gimana dengan kekedapan suaranya? Excellent ya bagian ini. Tentunya nggak ada suara mesin, terus suara motornya juga tenang. Suara angin dari luar sangat minim ya. Tentunya bodi dengan koefisien drag rendah, nggak bisa bohong. Suara ban yang masuk juga sestandarnya mobil dengan velg 19 inci aja sih ya. Masih cukup kedengeran, nggak sampai kayak Kia EV9 gitu yang di kecepatan rendah kayak nggak ada suara apa-apa ya. Tapi nggak sampai mengganggu, meskipun ini pakai ban yang gripnya mantap ya. Dan suara dari luar kayak suara orang, mobil, motor sangat teredam baik ya, kayak banyak mobil Cina lainnya. Meskipun di Seal ini lebih oke lagi karena jendela depannya double glazed. Tapi kalau suara knalpot abal-abal gitu masih agak tembus ya. Nah tentunya ada AVAS atau suara peringatan buat pejalan kaki karena mobil ini nggak ada mesinnya ya. Bunyinya ada dua yang bisa dipilih dari head unit. Yang satu kayak gini. Dan yang satu lagi kayak gini. Nah yang perlu jadi catatan adalah kepraktisan bawah mobil ini ya. Kalau buat putar balik, Seal ini masih sewajarnya lah buat sedan 4,8 meter. Masih tetap butuh radius putar 5,7 meter aja. Jauh lebih kecil dibanding radius putarnya mobil Eropa yang seukuran, tapi tetap butuh pikir-pikir juga sih ya kalau masuk jalan kecil gitu. Nah, jarak dari tanahnya nih yang perlu dipikirin alias ground clearance. Jelas ada alasannya kenapa popularitas sedan menurun terus di Indonesia. Soalnya banyak kejalanan yang jelek emang bikin kebanyakan orang rasa lebih aman buat bawa SUV supaya nggak terlalu pikir dua kali buat kenain lubang atau biar nggak gasuk dapetin polisi tidur jelek itu ya. Nah, populernya Seal ini bikin banyak yang nanya, emangnya aman? Dia nggak gasuk? Dari angka ground clearance ya sebenarnya rendah banget ya, 120 mm aja. Tapi selama kita bawa, kita nggak pernah sekalipun gasruk di posisi tidur gede. Di saat sebelumnya kita bawa Neta V2 aja beberapa kali gasruk di posisi tidur yang sama. Yes, baterainya Seal yang nggak nongol jelas jadi salah satu faktor yang membantunya. Tapi tetap ya, kalau dibanding bawa SUV, bawa Seal ini jelas harus lebih hati-hati. Intinya nggak serentan gasruk yang kalian kira kayak naik sedan sport Eropa gitu. Tapi tetap harus lebih perhitungan supaya nggak gasruk stopper parkiran atau naik ke trotoar karena ini bukan SUV ya. 9. Detail-detail lain. Kayak semua model BYD lainnya, Seal sampai sekarang juga masih diimpor tuh dari Cina ya. Tentunya karena pabrik BYD di sini yang di Subang belum jadi ya. Nantinya mungkin bakal dirakit lokal juga, tapi paling enggak sekarang masih full CBU. Garansinya, buat garansi umumnya, Seal berlaku 6 tahun atau 150.000 km. Garansi drive unit alias penggeraknya selama 8 tahun atau 150.000 km. Dan garansi baterai besarnya atau traction baterainya berlaku 8 tahun atau 160.000 km dengan jaminan state of health 70%. Ya nggak sampai unlimited sih kayak beberapa brand Cina lainnya, tapi segini juga cukup oke lah ya, mengingat reputasi besarnya BYD di Cina juga ya kan. Dan buat servisnya, Seal dapat gratis biaya servis jasa dan spare part selama 4 tahun atau 60.000 km ya. Nice lah. Dan dapat gratis wall charger juga di setiap pembeliannya.
10 kesimpulan review. So, BYD Seal. Setelah nyobain seminggu, kita cukup ngerti sih ya kenapa mobil ini laku banget meskipun dia adalah sebuah mobil listrik, sedan, dan dari brand baru pula, ya kan? Harga Seal ini terlalu bagus ya value-nya. Cuma seharga sedan medium nambah sedikit padahal dapat sedan yang besar, elektrik pula, ya kan? Kenyamanan suspensinya dan ketenangan kabinnya yang eksepsional. So, mau itu pejabat yang pengen duduk di jok belakangnya yang lega, atau para manajer yang pengen sehari-hari nyetir ini ke kantor, gak bakal masalah ya buat bawa ini harian. Fitur dan safety yang didapat juga kayak kebanyakan mobil Cina, jauh melebihi kebanyakan mobil di harganya. Dan paling penting bentuknya ya. Karena iya, popularitas sedan emang turun. Tapi model apa lagi sih yang paling cepat langsung membuat orang berpikir kalau kalian orang muda sukses selain pakai sedan yang kelihatan mahal, ya kan? Dan di luar semua itu, performa buas jadi bonusnya ya. Bonus yang pada dasarnya gak bisa kalian dapetin di mobil lain apapun dengan harga segitu. Dan masih ditambah handling yang sangat akurat juga. Di kebanyakan negara lain selain Cina, posisi Seal cukup berat karena mesti ngelawan Tesla Model 3 yang punya profil mirip dan udah luar biasa populer. Tapi di Indonesia, Seal hampir nggak punya lawannya. Dan bukan, pembeli Seal ini bukan berasal dari yang tadi yang mau beli Ioniq 6 ya, karena dari awal itu juga nggak banyak orangnya. Kebanyakan profil pemakai Seal itu mirip-mirip yang tadinya pakai mobil sedan atau crossover medium dan mau coba naik level tanpa nambah budget banyak. Atau mungkin ex-pemakai sedan besar kayak Camry dan Accord yang mau cari mobil pengganti tapi nggak suka dengan harga mereka sekarang yang udah hampir nyentuh 1 miliar. Tapi saran kita kalau kalian pengen ambil Seal, pilih yang varian performance. Yes, emang performa super buasnya itu mungkin gak bakal pernah kalian pakai, mengingat padatnya traffic di sini dan mayoritas orang juga gak bakal butuh mobil sekencang itu. Tapi pilih varian performance ini karena AWD-nya. Karena ingat, tenaga 300-an HP dan torsi 360-an Nm di Seal yang varian premium pun juga nggak kecil. Dan ketika tenaga dan torsi itu instan muncul ya karena dari sebuah motor listrik dan hanya digerakkan ke roda belakang aja, jelas bakal lebih besar risiko mobil tergelincir atau kehilangan kontrol. Sedangkan risiko itu di varian yang performance jauh lebih minim ya, karena roda depan dan belakang sama-sama bergerak. Apalagi Seal Performance ini kalau di mode Eco rasanya benar-benar smooth banget, nggak kayak mobil super kenceng. Sekian soal BYD Seal ini, silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel dan video lainnya. See you next time.